Tak hanya Pertalite, Kejagung sebut Premium juga diduga dioplos jadi Pertamax di kasus kelola minyak. Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkap temuan baru di balik terbongkarnya dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patraniaga periode 2018 hingga 2023 yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun. Tak hanya Pertalite yang diduga dioplos jadi Pertamax, tersangka pula diduga mengoplos Premium yang kemudian dijadikan Pertamax. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar dalam rilis penetapan 2 tersangka baru dalam kasus yang sebelumnya menyeret 7 nama, termasuk nama Dirut PT Pertamina Patraniaga. Diketahui, 2 tersangka yang baru diumumkan adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President atau VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Cohen. Dalam penetapan tersangka ini, Kejagung membeberkan fakta baru terkait peran mereka. Abdul Qohar menuturkan Maya dan Edward melakukan pembelian oktan RON90 Pertalite atau yang mengandung oktan lebih rendah dengan harga RON92 atau Pertamax setelah adanya perintah dari Rifa Siahaan. Diketahui, Rifa Siahaan merupakan Direktur PT Pertamina Patraniaga yang kini juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka MK dan EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON90 atau lebih rendah dengan harga RON92, kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu 27 Februari 2025, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang, sambungnya. Selanjutnya, Maya memerintahkan Edward agar melakukan blending dengan menggunakan RON88 atau Premium dan RON92 atau Pertamax. Qohar menuturkan pengoplosan tersebut dilakukan di terminal PT Orbit Terminal Merak. Adapun pemilik dari terminal tersebut juga telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Muhammad Keri Andrianto Riza dan Gading Ramadan Jode. Qohar menuturkan model bisnis semacam ini tidak sesuai dan melanggar hukum. Dia menjelaskan Maya dan Edward melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya menggunakan term dalam waktu yang jangka panjang. Namun metode tersebut tidak dilakukan oleh Maya dan Edward sehingga membuat PT Patraniaga harus melakukan impor minyak mentah dengan harga tinggi. Tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot harga yang berlaku saat itu sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DMUT, jelasnya. Tak cuma itu, Maya dan Edward juga melakukan persetujuan terkait kontrak pengiriman yang diminta oleh Dirut PT Pertamina International Shipping sekaligus tersangka Yoki Firnandi. Persetujuan ini, kata Qohar, membuat subholding PT Pertamina itu harus membayar fee sebesar 13 hingga 15% secara melawan hukum. Dan fee tersebut diberikan kepada MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Khatulistiwa, jelasnya.